Shalom, selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan. Ceria hari ini kita pakai kuning-kuning ya, supaya melambangkan keceriaan di hari ini, cerah seperti mentari. Kita sapa teman-teman semua yang di rumah, kita mau siapkan hati kita. Pagi hari ini kembali kita bertemu dengan Sang Juru Selamat, Allah kita yang baik. Biarlah Dia mengenyangkan kita pagi hari ini. Dengan hadiratnya, dengan kebenaran firman-Nya, kita dipuaskan pagi hari ini. Amin. Amin. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian ini terlebih dahulu. Kita mau katakan Dia Allah kita yang baik. Sama-sama kita mau katakan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali lagi katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Biar pagi hari ini Tuhan tunjukkan kasih setianya buat saudara dan buat kita di sini. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus, Yesusku luar biasa. Allah itu baik. Mari kita mau katakan, sungguh baik, dan rasakan sungguh baik Allah kita. Kasih setiamu Tuhan Yesus, Kau tunjukkan secara spesial khusus untuk kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Semua kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa. Sekali lagi, kasih setia, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Kau luar biasa Tuhan. Yesusku luar biasa. Haleluya, kami memuji Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang luar biasa, yang menunjukkan kasih setiamu kepada setiap daripada kami.
Dimanapun masing-masing kami berada pagi hari ini, Tuhan, kami tahu Kau memberikan kasih setiamu kepada setiap daripada kami pribadi lepas pribadi. Karena Engkau mengenal kami, Tuhan, dan Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Kau satu-satunya Allah yang paling mengerti bagaimana caranya mengenyangkan kami, Tuhan Yesus. Karena itu pagi hari ini kami mau datang. Kami mau berikan hati kami. Kami mau naikkan suara kami. Kami mau bangun kembali roh kami untuk bersatu dengan roh-Mu, Tuhan. Agar setiap puji-pujian kami benar-benar apa yang kami nyatakan terkoneksi dengan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Kami mau nyatakan bagi Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Setiap kita yang dipelihara oleh Tuhan, mari kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Musim selalu berganti, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Yes Lord, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Mari yang yakin katakan kepada Tuhan. Yakin Tuhan memberkati. Biarlah pagi hari ini tingkap-tingkap surga dibukakan bagi kita. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
kebaikan-Mu, dengan kasih-Mu yang selalu baru. Kami nikmati Tuhan, kami nikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau terus rasakan hujan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami mau terus rasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kenyangkan kami di waktu pagi saat kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Biarlah jiwa kami bersorak-sorak karena Engkau Tuhan. Karena kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Biarlah roh kami bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan Yesus. Memuji perbuatan-perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Perbuatan yang tidak terselami, perbuatan yang tidak terpahami, tetapi kami bisa merasakan, kami bisa menikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau selalu tunjukkan kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, betapa kami bersyukur Tuhan. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia. Kami tenang Tuhan Yesus, sebab kami tahu kami punya Bapa
setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, apa Kau setia. Sekali lagi kita mau katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Percayalah saudara, apa yang kita perlukan Tuhan sediakan. Mari kita percaya kepada Tuhan yang luar biasa. Dia pelihara hidup kita dulu, sekarang, sampai selamanya. Kesetiaannya tetap atas kita. Dia menyediakan semua yang saudara dan saya butuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sekali lagi katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Yes Lord, ini iman kami Tuhan. Kami mau tunjukkan juga kepada Tuhan bahwa kami pegang setia janji-janji-Mu dalam hidup kami. Yes Lord, kami tidak khawatir karena kami punya Engkau Tuhan, sumber penyedia dari segala yang kami butuhkan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Mari dengan ucapan syukur katakan kepada Tuhan, Kau setia. Kau mulia, Kau setia Tuhan Yesus. Kau mulia. Sekali lagi katakan, Kau setia Tuhan. Kau mulia, apa Kau setia. Mari naikkan ucapan syukur-Mu yang penuh dengan cinta kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu yang penuh dengan keyakinan kepada Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan-Mu. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus, karena limpah kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Limpah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Setia pemeliharaan-Mu bagi kami Tuhan. Setia Allah kami, setia Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia, yang tak pernah berubah. Kasih-Mu bagi kami, yes Lord. Limpah kasih-Mu Tuhan, limpah kebaikan-Mu. Oh terima kasih
cinta-Mu. Kenyangkan kami ya Tuhan dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tak terselami, kasih-Mu Tuhan terlalu besar bagi kami, terlalu dalam Tuhan Yesus, tak terpahami oleh akal kami. Semua Kau kerjakan, semua Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Sebab sekalipun kami tidak pernah melihat tangan Tuhan terlepas dari kehidupan kami, tetapi setiap kami anak-anak-Mu yang menaruh percaya kami kepadamu Tuhan, selalu Engkau pelihara, selalu Engkau jagai. Kau bawa kami seperti anak domba yang Engkau giring ke padang yang berumput hijau, memberikan kami makanan, memberikan kami minuman. Kami dipuaskan Tuhan Yesus, kami disegarkan Tuhan, kami dibaharui kembali. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Tak ada tempat yang begitu indah selain di dalam hadirat-Mu. Kami tenang Tuhan, sebab kami tahu kami aman di dalam Engkau. Hadirat-Mu pagi hari ini yang memenuhi kami, menjamin setiap kondisi kami. Biar kami terus datang lebih dalam lagi Tuhan, tersungkur di hadirat-Mu, tersungkur di hadirat-Mu Tuhan. Ku tersungkur di hadapan-Mu, bawa hidupku apa adanya. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, ku serahkan semuanya kepadamu. Ku tersungkur di hadapan-Mu, bawa hidupku apa adanya. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, ku serahkan semuanya kepadamu. Bersamamu aku aman, di dekatmu aku tenang, ku rasa damai di hadirat-Mu. Saat ku menyembah-Mu, kekuatanku di dalam-Mu, kasih-Mu yang memelukku, ku rasa damai di hadirat-Mu. Saat ku menyembah-Mu,
merasakan Engkau Tuhan Yesus. Hanya pribadi-Mu yang kami rindukan Tuhan. Biar kami sungguh menikmati dan mengalami Engkau pagi hari ini Tuhan Yesus. Koraba shikoraba yarata karalaba yaraba. Inaralaba shikoraba raba raba. Ku tersungkur di hadapan-Mu, bahwa hidupku apa adanya. Dalamnya hatiku Kau pun tahu, ku serahkan semuanya kepadamu. Kami tersungkur, ku tersungkur di hadapan. Ini kami apa adanya Tuhan Yesus. Pagi hari ini tidak ada yang tersembunyi di hadirat-Mu Tuhan. Kami yang begitu sudah lama dalam penantian, Engkau tahu Tuhan. Ku serahkan semuanya kepadamu. Kami tahu bersama Engkau kami aman Tuhan. Kami tenang di dalam-Mu pagi hari ini. Kau kuatkan kami Tuhan Yesus. Dekatmu aku tenang, ku rasa damai di hadirat-Mu. Saat ku menyembah-Mu, kekuatanku di dalam-Mu, kasih-Mu yang memelukku. Ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah. Bersama-Mu Tuhan Yesus, pagi hari ini kami memutuskan, kami memilih untuk tetap bersama-Mu Tuhan Yesus, tinggal di dalam-Mu Tuhan. Aku tenang, ku rasa dan nyaman di hadirat-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Kaulah kekuatanku di dalam-Mu Tuhan. Kasih yang memelukku, ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Bersama-Mu aku aman, di dekat-Mu aku tenang, ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah-Mu. Kekuatanku di dalam-Mu, kasih-Mu Tuhan Yesus. Biarlah kasih-Mu pagi hari ini memeluk, yes, peluk kami Tuhan, peluk kami. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Bersama-Mu aku aman, di dekat-Mu aku tenang, ku rasa damai di hadirat-Mu saat ku menyembah.
Saat ku menyembahmu, ku rasa damai di hadiratmu. Saat ku menyembahmu, kami rasakan damai-Mu Tuhan. Ku rasa damai di hadiratmu. Saat ku menyembahmu. Oh Jesus, damai-Mu tercurah bagi kami, tercurah bagi kami. Damai-Mu, damai-Mu penuhi kami, peluk kami dengan damai-Mu Tuhan. Kami mau tenang di dalam-Mu, kami mau aman di dalam-Mu. Oh Tuhan Yesus, kami mau tinggal tenang di dalam-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam dekapan-Mu Tuhan, dalam keabadian bersama-Mu. Hanya Kau Tuhan, pribadi yang tenangkan kami, hati kami aman di dalam-Mu. Tuhan Yesus, kami mau disegarkan, kami mau dikenyangkan Tuhan. Oh curahkan Tuhan, terus penuhi kami dengan hadirat-Mu, dengan damai-Mu. Kami rindukan Engkau Tuhan. Oh Jesus, kami mau terus rasakan Tuhan, kami mau terus nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kuralaba shikarabaya rata karana mashe, inara lara labaso, kiara namasikie, inara labase, inara labaso, yara labasikire, inara namara labaso. Kiara namara labashiki, inara lara lara basos. Jesus, Jesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu kami nikmati Tuhan. Ini yang kami perlu, ini yang kami butuh dalam setiap kehidupan kami. Tinggal tetap dalam hadirat-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari yang indah ini. Kami boleh bangun dengan badan yang segar dan sehat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena di awal minggu ini, kami boleh mengawali minggu ini dengan memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Yesus. Kami rindu Tuhan pagi hari ini. Kami boleh disegarkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah roti kehidupan Amin. bagi kami. Amin Tuhan. Kami mau makan kenyang Yes. supaya kami mampu Yes. dan kami kuat untuk Menyertakan melalui kami Tuhan. setiap hari demi hari Yes dengan Lord. penuh ucapan syukur. Yes Lord. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi di awal minggu ini. Kita bersyukur karena kita sudah sampai di bulan April ya toh. Saya merasa baru kapan lalu tahun baru. Baru libur lebaran. Sekarang sudah April. Baru Paskah. Sekarang sudah mau memasuki bulan Mei. Saudara yang terkasih, saya ini orangnya paling suka makan ya. Kelihatan dari bentuk fisiknya. Tapi sebenarnya saya ini dulu sebelum menikah, pada saat saya muda ini saya ini kurus banget gitu. Tapi nafsu makannya itu besar sekali. Ketika saya kuliah, saya hidup serba pas-pasan kan waktu itu. Jadi makan pun ya harus pele-pele gitu loh. Bisa makan kenyang, saya tidak pernah tidak makan kenyang. Cuma ya itu tadi menunya ya harus dipilih gitu loh. Ya harus nurut apa kata yang masak di rumah gitu. Suatu ketika teman saya ini ngajak, ayo teman kuliah ngajak, ayo kita all you can eat yuk. Waduh, namanya all you can eat kan keren gitu loh saya. Waktu itu enggak banyak restoran yang all you can eat. Ini ada satu restoran Jepang yang logonya kepala sapi, pasti semua yang seumuran saya ini kenal semua gitu. Ini teman saya ngajak all you can eat di sana. Yo, siapa yang enggak mau? Tapi kan masalahnya kan selalu kan bayar sendiri-sendiri tuh. Nah, waktu itu kok ngajaknya pas saya belum gajian. Saya waktu kuliah saya sudah kasih les-les privat di rumah-rumah ya. Nah, waktu itu kebetulan belum gajian. Jadi karena saya ya gengsi ya, malu mau minta-minta. Saya bilang, sorry saya enggak bisa. Kayak gitu loh. Saya jadwalnya ada jadwal ngelesi, saya ada jadwal pekerjaan. Jadi enggak bisa gabung. Padahal saya kepingin, tapi ya kan itu tadi loh, enggak ada uangnya. Tapi saya berdoa dalam hati, Tuhan, saya ini sebenarnya kepingin, karena saya kepingin ikut, tapi saya enggak punya uang. Tapi saya enggak mau membebani teman saya. Saya bilang, saya tolak dengan halus ya. Ya enggak tahu. Tuhan itu menggerakkan hati salah seorang teman saya. Ketika saya bilang saya enggak bisa, karena ini saya dipaksa benar-benar. Sudahlah,
ikut aja. Semua lah, ayo ikut. Saya sudah nolak bener-bener. Ayo dia paksa saya. Ayolah ikut, ayo. Sampai suatu ketika, suatu perkataan dia bilang, salah, ayo, tak bayari. Saya sebenarnya seneng. Cuma waktu itu saya punya prinsip saya tidak mau. Gitu. Tapi karena bener-bener terus dipaksa sampai teman-teman saya, warning, kamu ini enggak temen loh ya kalau enggak mau ya. Ya akhirnya bukan dengan berat hati, dengan senang hati akhirnya ya sudah saya mau gitu loh. Memang saya kepingin gitu, tapi saya bersyukurnya kenapa? Saya enggak perlu meminta-minta kepada manusia. Saya cukup berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya sebenarnya kepingin. Tapi saya enggak punya uang. Tapi saya juga enggak mau minta-minta ditraktir apa semua, saya enggak mau. Tuhan, kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti punya caranya tersendiri. Dan saya bersyukur teman saya ini jadi jawaban doa saya. Nah, pengalaman all you can eat ini sangat berkesan, apalagi itu yang pertama kali. Semuanya, rasanya makan all you can itu tanpa takut-takut habis, tanpa takut-takut nggak kebagian, semuanya ada. Semuanya bisa dimakan sampai kenyang. Setelah makan tuh, dunia ini terasa begitu indah. Apalagi ketika daging itu dipanggang perlahan-lahan dan aromanya, makanya Tuhan tuh suka berbagi, suka korban bakaran. Gitu. Jadi pengalaman all you can eat ini membuat saya, Tuhan terima kasih. Saya senang sekali, dunia rasanya begitu indah. Luar biasa, begitu penuh sukacita, begitu penuh harapan gitu. Pokoknya hari itu saya lalui dengan I feel good gitu ya. Nah pagi hari ini kita belajar dari Yohanes 6 ayat 22 sampai 29. Yohanes 6 ayat 22 sampai 29. Saya akan bacakan cepat ya. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman yang terkasih, berapa banyak dari kita yang dipakai Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangannya? Berapa banyak dari kita yang mau dipakai oleh Tuhan untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah roti kehidupan. Ketika saya makan dengan kenyang, saya merasakan sukacita. Injil hari ini mengatakan bahwa semua orang yang datang kepadaku, Tuhan Yesus, tidak akan pernah lagi merasakan lapar. Dia akan kenyang. Berapa banyak dari kita yang mau dipakai Tuhan, sekali lagi pertanyaannya, untuk membawa orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, pasangan kita, anak kita, orang tua kita, teman-teman, orang di kantor, untuk datang kepada Tuhan, supaya mereka merasakan sukacita, merasakan kenyang. Pagi hari ini ada 2 poin
yang bisa kita lakukan agar orang lain, sesama kita, orang-orang di sekitar kita bisa mengenal dan merasakan kasih Yesus melalui kita. Poin yang pertama, ini poin yang paling penting. Jadilah pribadi yang suka berbagi. Ini poin yang pertama. Jadilah pribadi yang suka berbagi. Ini ayatnya ada di ayat 22. Ayat 22 dikatakan, setelah Yesus menggandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang laut Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Yesus ini suka berbagi kan. Yesus ini tahu penginjilan yang paling efektif itu ketika perutnya sudah kenyang. Makanya selama masa pelayanannya di dunia ini, Yesus ini sering kali mengajak murid-muridnya ini perjamuan. Makan. Yesus juga cuma memberitakan, oh kamu harus A, B, C, tapi Yesus memberikan makanan. Supaya apa? Supaya semua orang kenyang. Nah, peristiwa Yesus menggandakan roti dalam peristiwa Injil pagi hari ini orang-orang senang. Sampai mereka ini merasakan, wih, sukacita dan kepingin dipimpin oleh Yesus sebagai Raja mereka. Dengan harapan apa? Dengan harapan mereka akan selalu kenyang. Tidak perlu susah-susah. Mereka tidak perlu kerja. Mereka bisa kenyang. Tapi Tuhan Yesus tahu. Mereka datang mencari Yesus bukan karena mereka ingin tahu tentang ajaran kasih, ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Tetapi mereka lebih mencari mujizat. Mereka ingin cari roti lagi supaya mereka gak perlu susah-susah, supaya mereka selalu kenyang. Kalau dekat Yesus tuh kenyang. Gitu. Berapa banyak dari kita, saya dan saudara, punya mental seperti itu. Tuhan, aku mengikut Engkau. Aku mau melayani Engkau. Asal ini Tuhan, bisnisku diberkati. Aku mau melayani Engkau Tuhan. Asal ekonomiku dipulihkan. Kesehatanku dijagai. Aku mau mengikut Engkau Tuhan. Kalau hari ini aku dapat customer baru. Berapa banyak dari kita yang mempunyai mental transaksional? Tapi apakah Yesus sedih? Apakah Yesus menolak? Enggak. Yesus tetap menerima semua yang datang. Baik yang itu benar-benar mencari wajahnya ataupun hanya mencari berkat. Yesus menerima semua orang. Karena itulah poin yang paling penting. Poin pertama, supaya orang itu bisa merasakan kasih Tuhan. Supaya orang itu mau mengenal Yesus melalui kita. Jadilah pribadi yang suka berbagi. Jangan pelit. Apa yang bisa kita berikan? Kita tidak punya uang. Kita bisa memberikan tenaga. Aku tidak bisa nyumbang ini untuk acara PD ini. Oke, datang lebih awal.
bantu menata kursi, bantu mempersiapkan dan lain-lain. Ini yang bisa kita beri. Oh, aku enggak bisa datang, aku keterbatasan fisik, aku pulang kantor udah oke. Paling enggak kita masih bisa berdoa. Tanya perhatian apa yang mau didoakan dan doakan dengan sungguh-sungguh. Jadi berbagi ini tidak hanya masalah uang, tidak hanya masalah makanan, tetapi perhatian, waktu, dan apa yang bisa kita berikan dengan sungguh-sungguh supaya orang ini bisa merasakan kasih Tuhan. Bisa merasakan bahwa Yesus ini adalah Allah yang mencukupi. Bagaimana orang bisa merasakan kasih Tuhan kalau mereka melihat kita pelit, tak mau berbagi. Itu poin yang pertama. Terus poin yang kedua. Nah, ini poin yang kedua ini yang gak kalah pentingnya. Poin yang kedua adalah jangan takut untuk terus berbagi. Poin yang kedua, jangan takut untuk terus berbagi. Ini ayatnya ada di ayat 26 sampai 27. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Yesus memberikan segalanya. Gak cuma roti, bahkan sampai nyawanya di kayu salib. Setelah Yesus bangkit, Yesus masih memberikan berkat-berkat pada semua orang. Yesus terus menerus tanpa bosan berbagi, memberikan berkat-berkatnya, menyayangi kita sebagai anak-anaknya. Saudara yang terkasih, memberi bukan suatu hal yang sulit bagi kita orang-orang percaya. Namun memberi secara terus-menerus adalah hal yang ilahi. Kalau kita ketemu pengemis, sekali ketemu pengemis di pinggir jalan, kita merasa kasihan. Oh, kasih. Besoknya ketemu lagi orang yang sama, oh, masih kasihan. Kasih. Hari ketiga ketemu lagi karena dia berada di perjalanan kita menuju ke kantor atau kemana. Kita sudah mulai, kasih enggak ya gitu. Ya udah kasih. Mungkin pertemuan ke-6, ke-7, kita sudah mikirnya sudah enggak kasih. Kita pasti bilang ini, tuman nih, enak Nah, karena itu memberi itu suatu hal yang mudah. Tetapi memberi secara terus-menerus itu sifatnya ilahi. Hanya Tuhan yang mampu. Kita bersalah, kita minta ampun, Tuhan ampuni. Kita bersalah lagi, dosa yang sama, sampai terus. Tuhan bosan, enggak, tetap diampuni. Karena itu memberi secara terus-menerus, itu sifatnya ilahi. Saya punya kebiasaan, saya senang makan di warteg-warteg gitu, di warung gitu ya. Biasanya kan ada kayak pengamen, orang minta-minta gitu. Karena saya sudah jarang bawa uang cash, biasanya saya panggil mereka. Bapak, ibu atau siapa, adik atau kakek atau saya ajak, saya tanya sudah makan belum. Kalau belum makan, saya suruh duduk di meja saya suruh pilih makanan apa yang mereka mau makan. Saya ngobrol, kita makan bersama. Tentu saja saya bayarin, nggak mungkin saya minta traktir. Jadi saya bayarin, dan rata-rata orang-orang seperti ini tuh tidak seragam loh. Mereka cuma pilih satu lauk sama minum. Disuruh bungkus saja tidak mau. Sudah, terima kasih. Kayak itu. Luar biasanya.
Tapi ada kalanya pun saya takut melihat orang-orang yang sedang amen. Takut. Saya tidak berani nengok, walaupun mereka minta-minta. Takut kenapa? Karena saya tidak tahu. Saya bawa uang pas-pasan, saya tidak tahu ini tempat makannya bisa pakai kris atau transfer. Jadi saya pura-pura tidak lihat. Sampai saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, hari ini saya mencuekkan Engkau, Tuhan. Saya tidak berani melihat Engkau. Karena sebenarnya saya takut, Tuhan. Nah kalau ini saya ajak makan terus tempat makannya ini tidak terima kris atau tidak bisa transfer, uang cashnya saya pas-pasan, terus bagaimana? Kadang saya juga nyesel ketika di jalan-jalan saya tidak bawa uang cash gitu. Ada orang minta-minta yang benar-benar membutuhkan menurut saya. Kadang saya juga sedih. Gitu. Tapi kadang ada kalanya juga saya merasa orang itu kasih terus kok minta ya. Masih sehat apa semuanya gitu. Jadi teman-teman yang terkasih, poin yang kedua, supaya orang-orang kita mampu membawa orang lain mengenal Tuhan. Poin yang kedua adalah jangan takut untuk terus berbagi. Poin yang pertama tadi, jadilah orang yang suka berbagi. Poin yang kedua, jangan takut untuk terus berbagi. Orang yang seperti itu akan membuat orang lain itu merasakan, oh ya, ini loh Katolik yang sejati. Oh ini loh kasih Kristus yang sejati. Jadi sebagai penutup, kita mesti tahu tujuan hidup kita di dunia ini adalah membuat orang menjadi pengikut Kristus. Bukan cuma menjadi pengikut Kristus tok, tapi mereka bisa mengenal dan merasakan kasih Kristus melalui kita. Ayatnya di mana? Di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nanti dibaca sendiri ya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk terus berbagi kepada semua orang yang kita jumpai. Amin. Amin, amin. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Kau kenyangkan kami pagi hari ini di dalam hadirat-Mu dan juga melalui firman-Mu, roti yang hidup. Kami yang telah menerima begitu banyak dari Engkau Tuhan, biarlah kami juga mau memberi apa yang telah kami terima dari Tuhan. Kami punya hati yang mau memberi, dan Engkau yang menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar hidup kami konsisten Tuhan, untuk menjadi cerminan pribadi-Mu sendiri
yang selalu memberi dengan penuh perhatian dan belas kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini kami bersyukur dan kami akan mengawali hari-hari kami, menjalani pekerjaan kami, aktivitas kami. Kami persembahkan juga kepada Tuhan, segala sesuatunya Tuhan yang cover, segala sesuatunya di dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Yesus, kami memulai aktivitas kami dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya kepada Engkau, satu-satunya Allah kami yang hidup dan berkuasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti GMJ pada pagi hari ini. Ingat, setelah ini kita akan pergi beraktivitas, kita sudah dikenyangkan, tetap berbagi. Puji nama Tuhan. God bless you all.